Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Selamat datang semuanya, sahabat. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Izharuz Zain, syarah atau ta'liq atau hasyiah terhadap Uqudul Lujain, karangan Abu Mustafa Asep Abdul Qadir Jailani. Ya. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 255. Kita ulang sedikit. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ma fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qala Aliun karramallahu wajhah. Berkatalah oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Dakhaltu 'alan nabiyyi. Saya masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuklah oleh saya wa Fatimah dan oleh Fatimah. Nabi dan Sayyidah Fatimah istri beliau masuk menemui Nabi. Fawajadnahu, maka kami dapati akannya Nabi, ya bukti yang menangis dianya Nabi buqa'an syadidah, akan tangisan yang kuat. Nah, Nabi sedang menangis. Faqultu lahu, maka aku berkata baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Bermula tebusanmu itu bapakku dan makku ya Rasulullah. Nah, ini beliau membahas nahu dikit. Fafidaka mubtada'un. Fidaka di sini mubtada, wa ma ba'dahu khabaruhu. Ma sesudahnya fida itu jadi khabarnya. Maknanya fidaka mubtada, abi khabarnya. Ai ana afdi laka min huznika wa bukaika. Artinya saya menebus bagimu ya Rasul dari kesedihanmu dan dari tangisanmu dengan bapakku dan ibuku. Apa aku tebus? Di syiddati mahabbati iyyaka. Karena sangat-sangat cintaku kepadaku. Nah, ini biar yang penting dalam kurung ini kan. Ketika Sayyidina Ali menemui Nabi, Sayyidina Ali bertanya, "Malladzi abukaka?" Apa itu sesuatu yang membuat menangis ya akan engkau? Kenapa engkau menangis ya Rasul? Nah, ini hadis panjang banget. Nah, ta'liq dulu, kita baca ta'liq. Qauluhu qala Aliun karramallahu wajhah, tadi kan di luar kan. Dakhaltu 'alan Nabi alaihi salatu wasallam ana wa Fatimatu wa fawajadnahu. Itu fil kabairi. Jadi riwayat ini tidak sahih riwayatnya. Di depan nanti dijelaskan tidak sahih. Riwayat ini juga terdapat dalam kitab Al-Kabair. Al-Kabairnya Imam Az-Zahabi. Waz-Zawajir dan dalam kitab Az-Zawajir. Kitabnya Ibnu Hajar. Wa Irsyadil Ibad dan juga terdapat dalam Irsyadil Ibad. Kitab Syekh Malibari. Wa Durratun Nasihin dan terdapat dalam kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Hubawi. Wa auradahu aidan al-Majlisi Syi'iyul Imamiyyu. Membawakan akan ini riwayat, ini hadis juga oleh Al-Majlisi Asy-Syi'i, beliau ulama Syiah, Al-Imami, Syiah Imam Syariah, fi Biharil Anwar dalam kitab Biharil Anwar. Qala mukharriju Durratun Nasihin, berkata oleh pentakhrij kitab Durratun Nasihin. Apa katanya? Lam najid lahu aslan fil kutubil lati bi aidina. Tidak kami dapati baginya hadis akan sumber, akan asal dalam kitab-kitab yang ada di tangan kami. Jadi kesimpulan hadis di atas nanti hadis dhaif kah? Bahkan ada kemungkinan palsu, dipalsukan atas nama Nabi melalui Sayyidina Ali ya. Dan hadis ini mengerikan isinya. Nah, dah. Tadi Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali menemui Nabi, Nabi sedang menangis besar banget. Kemudian beliau bertanya, apa penyebab Nabi menangis? Nah, jawabannya nanti di depan. Kita baca ta'liq semuanya. Qauluhu fidaka. Fidaka tadi ini biasa digunakan oleh orang Arab untuk memuliakan seseorang yang sedang dikhitabnya. Nah, fidaka al-fida'u bil maddi wal qasri. Fida kita baca dengan mad dan kasar. Fida. Fida. Kalau mad pakai hamzah kan? Fida'u. Kasar nggak pakai hamzah. Fida. Wal fa'u maksuratun. Fa-nya itu kasrah. Fi. Hakahul Asma'i wa ghairuh, menghikayahkan ini.
dhabit, oleh asma'i dan oleh lainnya asma'i. Fa amma fil masdar fal maddu la ghairu. Adapun pada masdar maka itu mad tidak ada lain. Jadi yang tadi hikayah ada dua itu di fi'il mungkin ya. Karena di sini kata beliau adapun di masdar maka mad. Kalau masdar fada yafdi fida mesti ada hamzahnya. Intaha syarhun Nawawi ala Muslim. Wa qala Suyuti fi Qutil Mu'tadhi, berkata oleh Imam Suyuti dalam kitab Qutil Mu'tadhi fi syarhi hadis Abi Dzar fi zakah, ketika mensyarah hadis Abi Dzar tentang zakat. Qala, berkata ianya Imam As-Suyuti. Oh bukan. Qala ini Abi Dzar berkata di dalam hadis yang panjang itu. Abi Dzar berkata, "Qultu, aku berkata." Nah, Abu Dzar berkata kepada Nabi, "Man hum fidaka abi wa ummi?" Siapa itu mereka? Fidaka. Nah, fidaka di sini kita lihat nanti i'rabnya apa. Berkata oleh Imam Suyuti dalam kitab Qutil Muqtadi pada waktu mensyarah hadis Abi Dzar dalam bab zakat. Yang berkata ianya Abi Dzar, "Qultu, aku berkata," ini kata Abi Dzar, "Man hum? Siapa itu mereka ya Rasul? Fidaka abi wa ummi." Bermula tebusanmu itu bapakku dan ibuku. Akan apa yang Imam Suyuti katakan? Manasuhu. Akan sesuatu yang nasnya sesuatu, yang teknya sesuatu itu. Nah, jadi kameranya buruk. Nah, itu. Qala al-Iraqi, berkata oleh Syekh Iraqi, ini kata Imam Suyuti, ar-riwayatul masyhuratu bi fathil fa'i wal qasri. Bermula riwayat yang masyhurnya ini riwayat manhum fidaka ini. Bermula riwayat yang masyhur itu dengan fathah fa dan kasar ala annaha, di atas bahwa sungguhnya riwayat itu jumlah fi'liyah. Di sini kan dhabitnya fida, yang masyhur fada. Pada fi'il madhi jumlah fi'liyah. Fadaka, menebus akan engkau oleh bapakku dan ibuku kan. Nah, ini kata Syairoki, riwayat yang masyhur fathah fa dan kasar. Bahwa sungguhnya riwayat itu jumlah fi'liyah. Jadi fada. Waruya bi kasril fa'i wal maddi, dan diriwayatkan dengan kasrah fa dan mad. Fida'u, nah, alal jumlatil ismiyah, sebagai jumlah ismiyah. Ada juga riwayat manhum fida'uka abi wa ummi. Ada riwayat seperti itu. Nah, dah. Qauluhu fidaka abi wa ummi, al-madhhabu sahih al-mukhtar. Bermula mazhab yang sahih, mazhab yang mukhtar, yang terpilih itu annahu la yukrahu qaulul insan. Bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak dimakruhkan akan perkataannya manusia li ghairihi, bagi selainnya, apa dia kata fidaka abi wa ummi. Jadi boleh menyatakan fidaka abi wa ummi ya. Bagi seseorang yang kita muliakan, yang kita cintai, kita sebut fidaka abi wa ummi boleh. Au ja'alani Allahu fidaka. Boleh juga. Semoga menjadikan akan aku oleh Allah akan tebusan. Biar aku yang menderita, kamu jangan menderita. Seolah-olah kan begitu. Waqad tadhaharat ala jawazi dzalikal ahaditsul masyhuratu fi sahihaini wa ghairihima. Dan sungguh telah zahir di atas boleh demikian oleh hadis-hadis yang masyhur, baik dalam sahihaini wa ghairihima, dan dalam selain keduanya. Maknanya banyak hadis menyatakan boleh. Bahkan para sahabat sering menggunakan kata-kata ini kan. Tidak ke abi wa ummi. Wasawa'un kanal abawani muslimah ini. Dan sama saja adalah dua orang tua itu muslim keduanya atau kafir keduanya. Nah, baik orang tua dari orang yang menyatakan fidaka abi wa ummi, aku tebus engkau dengan bapak ibuku, baik bapak ibuku itu muslim atau kafir. Jadi seolah-olah ada pemahaman kalau orang muslim kan nggak layak dijadikan tebusan kan, nggak layak dikorbankan maknanya. Kalau kafir kan boleh dikorbankan. Nah, tapi kata para ulama sama saja. Sawa'un kanal abawani, sama saja adalah dua orang tua. Orang tua orang yang menebus itu muslim keduanya atau kafir keduanya.
Wa kariha dzalika ba'dul ulama idza kana muslimain, dan memakruhkan akan demikian oleh sebahagian ulama bila ada ianya orang tua itu muslim. Ada yang memakruhkan. Qala Nahas, berkatalah oleh Nahas, wa kariha Malik bin Anas, memakruhkan oleh Malik bin Anas rahimahullah, ja'alani Allahu fidaka. Menurut Malik bin Anas, Imam Malik ini makruh. Wa ajazahu ba'duhum, membolehkan akan ini oleh sebahagian mereka para ulama. Artinya khilaf. Qala Qadhi Iyad. Qala al-Qadhi Iyadun, berkatalah oleh Syekh Qadhi Iyad. Apa kata beliau? Zahaba jumhurul ulama, berpendapatlah oleh mayoritas para ulama ila jawazi dzalik, pada boleh demikian. Ta'ungkan al-mufaddabih, sama saja adalah yang ditebuskan dengannya. Makna yang ditebuskan dengannya orang tua, orang yang mengatakan tadi kan. Abi wa umi namanya mufaddabih. Sama saja adalah mufaddabih itu muslim atau kafir. Nah, boleh. Wa qad jaa'a minal ahadits shahihati fi jawazi dzalika ma la yuhsa. Dan sungguh telah datang dari hadis-hadis yang sahih pada boleh demikian oleh fa'il jaa'a, oleh sesuatu yang tidak bisa dihitung akan dia sesuatu. Banyak hadis yang menyatakan boleh. Intaha kitab azkar. Nah, sebenarnya sudah saya baca kemarin dikit ya. Mau ulang lagi biar nyambung. Qauluhu fa fidaka mubtadaun, fal fa min fidaka maksuratun. Fida mubtada kan? Ya, tidak. Ada marfu tidak tanda rafa dhammah takdir ya. Ada seperti Musa maksud. Qauluhu wa ma ba'dahu, adapun ma sesudahnya qauluhu fida, yaitu qauluhu ucapan musannif abi wa ummi, itu jadi khabar. Maknanya bagaimana? Qauluhu ay ana afdi laka min huznika wa bukaika kan? Saya tebus engkau ya Rasul daripada kesedihanmu dan tangisanmu. Nah, mestinya engkau jangan sedih ya Rasul, biar orang tua saya yang sedih. Seolah-olah begitu. Fi hadhihi tafdiyati ta'dhimun liqadrih. Dalam ini penebusan itu memuliakan bagi nilainya Nabi. Wa'tidadun bi amalih, dan ada perhitungan terhadap perbuatan Nabi. Wa'tibarun bi amrih, ada ambil kira. I'tibar itu mengambil kira terhadap urusannya Nabi kan, menghargai, memberi nilai, menganggap besar sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Wadzalika li'annal insana la yafdi illa man yu'azzimu. Demikian itu karena manusia itu nggak mungkin menembus dia kecuali orang-orang yang ia muliakan kan. Kalau orang tidak kita muliakan, ya nggak bakal ditebus. Kayak anak kita ditangkap misalnya. Kalau sayang anak kan ditebus itu kan. Kalau bisa disogok, disogok. Walaupun sogokan nggak boleh. Nah, tapi kalau nggak sayang, nggak dimuliakan, ya nggak bakal ditebus. Nah, itu. Karena manusia itu la yafdi, tidak akan menebus dia illa man yu'azzimu. Kecuali seseorang yang memuliakan ia akannya. Fayabdulu nafsah, maka memberikan ia akan dirinya. Mana memberikan maka mengorbankan ia akan dirinya. Aw azza ahlihi lahu, atau yang paling mulia dari keluarganya lahu untuknya seseorang yang ia muliakan. Udah panjang tadi. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini baru nanti ada jawaban. Apa yang membuatmu menangis ya Rasul? Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, "Ya Aliyu, wahai Ali, lailata usriya bi ila sama." Pada malam diisrakan aku ke langit. Ra'aitu nisa'an min ummati yu'adzabna. Aku telah melihat akan banyak wanita dari umatku, mereka disiksa. Nah, mereka disiksa finnari, dalam neraka. Fabaka itu, maka aku menangis. Kenapa aku menangis? Lima ra'aitu min syiddati adzabihinna. Karena sesuatu yang aku lihat dari keras siksa mereka. Nah, jadi ternyata kata Nabi, penyebab Nabi menangis karena Nabi melihat di malam Isra banyak wanita dari umat Nabi disiksa. Dan siksanya sangat keras. Kemudian bentuk siksanya bagaimana? Ini detailnya di depan. Ini hadis panjang banget, walaupun hadis palsu tapi panjang. Summa fassala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal ijmala biqaulih. Kemudian menguraikan, mendetilkan oleh Nabi akan ini ijmal, ini umum tadi, bentuk siksa yang umum,
Biqaulihi dengan sabdanya Nabi. Kemudian Nabi menyatakan raaitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'ariha. Aku melihat seorang wanita yang digantung dengan rambutnya, yaghli dimaghuha, yang mendidihlah otaknya kan. Yaghli ghala yaghli bi kasril lam. Ya, pertama. Yang kedua sanian raaitu imra'atan mu'allaqatan bi lisaniha. Yang kedua aku melihat perempuan yang digantung dengan lidahnya. Wal hamimu yusabbu fi halqiha. Padahal dalam keadaan hamim. Hamim itu al-ma'ul haru, air yang panas, itu yusabbu. Dituangkan akan dianya ya dalam kerongkongannya. Kita baca dulu ya, nanti ta'alif. Salisan yang ketiga, ra'aitu imra'atan qad syudda rijlaha. Yang ketiga saya melihat seorang perempuan yang qad syudda, sungguh telah diikat akan dua kakinya ila sadiyaiha, kepada dua payudaranya. Wa syudda aidan yadaha, dan diikat pula dua tangannya ila nasiyatiha, kepada ubun-ubunnya. Waqad sallallahu 'alaihal hayyat wal aqarib, dan sungguh telah memberi kuasa oleh Allah atasnya perempuan hayat, akan ular-ular, wal aqarib, dan kalajengking. Insyaallah. Jadi, ta'liq dulu. Qaulu lailata usriya bi ya. Bil idhafah. Lailata kita baca dengan idhafah. Idhafah lailata kepada jumlah usriya, jumlah fi'il bersama naib fa'il. Idhafah kan? Kalau idhafah enggak pakai tanwin lailata. Oh, bitanwini lailata, atau dengan tanwin lailatan. Lailatan usriya bi. Berarti usriya na'at jadinya kan? Lailatan usriya fiha bi. Pada malam yang diisrakan, padanya malam akan aku. Jadi usriya kita na'at berarti. Kalau na'at jumlah kan harus ada robit. Makanya beliau mentakdirkan robitnya fiha. Nah. Qauluhu yaghli bi kasril lam, fa huwa min bab roma. Jadi ghala yaghli, roma yarmi, kama fi muqtaris sihah. Wa fi tanzil, dalam Al-Qur'an juga ada kal muhli yaghli fil butun. Kal muhli seperti tahi minyak ya. Yaghli yang mendidih ya dalam perut. Fara yafuru, mendidih. Tadi dimak, ya kan? Nah, ini detail beliau membahas. Mana tadi? Saya melihat orang perempuan digantung dengan rambutnya yang mendidihlah otaknya. Apa sih otak itu? Dimak itu apa? Dimaku ad-dimak hasyur ra'si. Jadi dimak itu sesuatu yang ada dalam kepala. Hasyur ra'si. Isi kepala namanya otak. Walaupun tidak semua isi kepala otak. Secara umum ya apa yang ada dalam kepala otak. Wal hamim jumlatun haliyah. Qaulu ail ma'ul haru. Air yang panas. Hamim itu air panas. Al-balighu nihayatal hararah. Yang sangat-sangat iya. Atau yang sampai akan puncak panasnya. Panas banget. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dibaca ini. Sadiyaiha. Asadiyu an-nutu'u fi sadri rajuli wal mar'ah. Sadiyu itu nutuk, daging tumbuh. Di dada laki-laki dan perempuan. Wahawa fiha, dan dianya sadiyu pada perempuan. Mujtama'ul labang, tempat berkumpulnya susu. Udah. Kita anggap aman kan? Yang kelima nih, yang wanita yang Nabi lihat disiksa dalam neraka yang kelima. Ra'aitu imra'atan ra'suha ra'su khindir. Aku melihat akan perempuan yang bermula kepalanya itu kepala khindir. Wa badanuha badanul himar, yang badannya itu badan himar, keledai. Wa 'alaiha alfu alfin minal azab, dan di atasnya perempuan itu ada sejuta siksa. Kan ngeri banget nih hadir ya. Masyaallah. Oke, aman nih. Jadi ketinggalan dikit. Aqarib. Apa sih aqarib? Scorpio, kalajengking ya. Jam'u akrab. Wahia duwaibatun minal hawam. Dianya akrab itu duwaibah. Binatang kecil. Tasghir dari dabbah. Duwaibah binatang kecil, minal hawam dari binatang yang melata. Yakunu zakar wal unsa bilafdin wahid, yang adalah jantan dan betina itu dengan satu lafaz. Akrab ya kan? Akrab bisa untuk jantan, bisa untuk betina. Wa kunyatuha Ummu Iryad, dan kunyahnya kalajengking itu Ummu Iryad. Dalam bab alam jenis biasanya ada Ummu Iryad.
Panjang benar hadis. Wasadisan yang keenam, wanita yang Nabi lihat, ra'aitu imra'atan ala suratil kalbi. Aku melihat seorang imra'ah, seorang wanita di atas gambar kalb, di atas bentuk kalb. Wan naru tadkhulu fiha, dan bermula api itu masuk ia dalam mulutnya imra'ah, wa takhruju min duburiha, dan keluar ianya api dari duburnya. Wal malaikatu yadribuna ra'saha, dan bermula malaikat itu mereka memukulkan kepalanya bimaqami amin narin, dengan palu dari neraka. Nah, ini dari hadis ini nih. Banyak orang membuat film tentang neraka, buku-buku cerita ya. Padahal tidak sesuai. Faqamat Fatimatul Zahra, maka ketika Nabi mengatakan seperti itu, Sayyidah Fatimah balik bertanya. Faqamat Fatimatul Zahra, maka berdirilah Fatimatul Zahra. Apa arti Zahra? Al-baydha'u musyrikatul wajah. Yang putih lagi yang bersinar wajahnya. Wanita berkulit putih, wajahnya bersinar, disebut Zahra. Nah, maka berdirilah oleh Fatimatul Zahra radhiyallahu anha wa qalat, Fatimah berkata, "Ya habibi wa qurrata aini, wahai yang aku cintai, wahai Rasulullah, wa qurrata aini, wahai kebahagiaan mataku, ai surura aini wa bardaha, kegembiraan mataku dan dinginnya mata. Maka na'amalu haula'i hatta waqa 'alaihinna hadzal 'adzab." Apakah adalah itu pekerjaan-pekerjaan mereka? Apakah pekerjaan mereka yang disebutkan ya Rasul sehingga terjadi di atas mereka oleh ini siksa? Siksa yang disebutkan tadi. Siksanya berat banget. Dosa apa gerangan yang mereka lakukan? Yang dilakukan oleh perempuan-perempuan tadi. Nah itu. Nanti kita lihat jawaban Nabi ya. Baca ta'liq dulu. Min fiha. Min huruf jar. Fi ini berarti isim kan? Nggak mungkin ketemu dua huruf jar. Fi. Isim yang 5. Mulut. Famiha. Mulutnya. Maqami'ah jam'u miqma'ah. Maqami'ah tadi kita artikan palu. Jam'u miqma'ah. Qala fil qamus, Syekh Zabidi berkata dalam kamus, al-miqma'ah kamiknasa. Simala. Alhamdulillah. Jadi mikma'ah itu sama seperti miknasa simala. Yakni al-amudu min hadid. Tiang dari besi. Au kal mihjan. Atau miqma'ah itu seperti mihjan. Apa itu mihjan? Mihjan yudrabu bihi ra'sul fil. Yang dipukul dengannya mihjan akan kepala gajah. Jadi mihjan itu pacul besi itu kan. Besi bengkok. Yang dipukul di kepala gajah agar gajah manut. Itu mihjan. Nah ini Nabi melihat ada perempuan-perempuan yang disiksa dengan palu itu nanti. Nah, jadi wa khasyabatun. Bisa juga maknanya khasyabatun kayu yudrabu bihal insan ala ra'si. Yang dipukulkan dengannya kayu akan manusia di atas kepalanya. Dalam Quran juga ada wafitandir walahum maqami min hadid. Bagi para malaikat penyiksa dalam neraka itu maqami. Ada palu-palu dari besi ya. Dah. Kita lihat nanti jawaban Nabi. Kita baca ta'liq dulu. Qaulhu Zahra, apa arti Zahra? Al-bayda musyrikatul wajah. Yang putih, musyrikatul wajah, yang bersinar wajah. Qala fil qamus. Nah, Syekh Az-Zabidi berkata dalam qamus, Az-Zahra al-mar'atul musyrikatul wajah. Zahra itu perempuan yang bersinar wajahnya. Qala al-Munawi, berkata Syekh Munawi dalam Faidul Qadir. Apa kata Syekh Munawi? Fil Fatawa Dhahiriyah lil Hanafiyah, dalam kitab Fatawa Dhahiriyah milik Hanafiyah itu di sana tertulis Anna Fatimah lam tahid qat. Oh, sungguh Sayyidah Fatimah itu enggak haid ya sama sekali ya. Nah, ini cerita di sana begitu. Katanya Sayyidah Fatimah enggak pernah mengalami haid. Nah. Walamma waladat tahurat min nifasiha ba'da sa'atin, manakala melahirkan dianya Fatimah, suci ia dari nifasnya ba'da sa'atin, sesudah sebentar ya. Sesudah melahirkan, enggak lama kemudian langsung suci. Kenapa? Li'alla tafutaha salatun, agar tidak luput kepada Sayyidah Fatimah oleh salat. Ini begitu dalam kitab Fatawa Dhahiriyah kan. Kita enggak tahu ini sahih apa enggak. Yang penting ada kutipan para ulama.
Qala, berkata ia, ini masih dalam kitab Dhahiriyah ini. Waliza sumiyat bid Zahra, karena ini dinamakan akan Fatimah dengan Zahra. Zahra, padahal arti Zahra bersinar tadi ya, nggak ada hubungan dengan suci ya. Tapi dalam kitab itu, Sayyidah Fatimah disebut Zahra karena beliau nggak pernah haid. Nah, itu. Walaupun nifas cuma sebentar. Waqala fi Ithafis Sa'il, dan berkata pengarang kitab Ithafis Sa'il dalam kitabnya Ithafis Sa'il. Sumiyatid Zahra, dinamakan akan Sayyidah Fatimah akan Zahra, kenapa? Li'annaha Zahratul Mustafa. Karena Sayyidah Fatimah itu Zahra, bunganya Nabi ya. Nah, ini masuk nih. Karena beliau bunganya Nabi. Maknanya Nabi senang kepada Sayyidah Fatimah. Ya, dimuliakan, selalu dicium waktu kecilnya. Bahkan sudah gede pun, Nabi kalau kita baca sejarah suka mencium tangan Sayyidah Fatimah kan? Memuliakan. Wafi Masyara'ir Rawi, dan dalam kitab Masyara'ir Rawi li Syilli, sono alasan lagi berbeda. Sumiyat Zahra, dinamakan akan Sayyidah Fatimah akan Zahra li'annaha lam tahid. Karena beliau itu enggak berhaid ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Ibnati Fatimah haura'u adamiyah. Bermula putriku Fatimah itu haura, itu bidadarinya manusia. Haura'u adamiyah, itu bidadarinya manusia, lam tahid, tidak berhaid ianya Fatimah, walam tatumis, dan tatumis. Tatumis maknanya tidak hilang keperawanannya. Nah, itu. Cuma Syekh Abu Mustafa ini nggak menjelaskan status hadis ini ya. Sekarang jadi perlu kita tahu status hadis. Itu jadi perlu, penting ya. Biar kita tahu jadi hujah atau tidak. Masih terang nggak kitabnya? Kayak kayak ada perubahan. Kitab Izharuz Zain. Syarah aku dulu ya. Aman ya? Oke. Nah, kita baca semua ya. Tadi Sayyidah Fatimah bertanya, "Ya Rasulullah, ya Habibati." Kan? Habib kan fa'il bermakna maf'ul kan? Maknanya ya mahbubati, wahai yang aku cintai. Ya. Kemudian apa lagi tadi di luar? Ya Habibi, wa qurrata aini ya kan? Wahai kedamaian mataku. Qurrata aini ay surura aini wa bardaha. Qala fil qamus, Syekh Zabidi berkata dalam kamus, qarratil ainu takiru. Jadi madinya qarra, mudhari'nya takiru, fa'ala yaf'ilu. Qarratil ainu takiru bi kasri wal fathi. Boleh takiru, boleh takaru. Karratan masdarnya. Waktu domu dan didomahkan akan dianya karah, jadi kurur. Kurratan juga boleh. Karra yakiru karratan kurratan wa kururan. Nah, itu masdarnya ya. Barodat. Jadi arti qara itu barodat. Dingin ianya mata. Wang kato'a bukauha, dan berhentilah oleh tangisannya mata. Jadi orang Arab begitu ya. Kalau melihat sesuatu yang menyenangkan disebut kurratu. Kurratu. Kurratu aini ya. Ketenangan mataku. Ketetapan mataku kan gitu. Kalau kita suka sesuatu, mata kita melek terus, lihat ke situ terus, nggak bakal pindah-pindah. Makanya disebut kurratu aini. Aura'at makanat mutasyawiqatan ilaih, atau melihat ianya mata akan sesuatu yang ada ianya mata itu rindu kepadanya sesuatu. Melihat sesuatu yang disukai namanya qarratil ain. Kitab Izharuz Zain, syarah Qudul Lujain. Akhi kanakan. Intaha bitasaruf, selesai dengan sedikit perubahan. Bahwa kinayatun ansururul ain, dianya ucapan qurrata aini itu kinayah dari senangnya mata. Li'annahu yalzamu min bardil aini asurur, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu mesti dari dinginnya mata itu bahagia, senang. Intaha ya'anatut talibin ya. Ini dikutip dari kitab Ya'anatut Talibin. Jadi ajaib kitab ini ya. Jadi kutipan dari macam-macam kitab. Ada 300 referensi. Beliau gunakan untuk mentaklik kitab ini.
Dah, selesai. Ketika Sayyidah Fatimah bertanya, "Ya Rasulullah, ya Habibi, apa dosa mereka hingga mereka disiksa begitu rupa?" Nabi berkata, "Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya bunayyah, wahai putri, ikut tersayang. Ammal mu'allaqatu bi sya'ariha, adapun perempuan yang digantung dengan rambutnya, fa innaha kanat la tughatti sya'araha. Maka sesungguhnya perempuan itu ada ia itu la tughatti, tidak menutup ia akan rambutnya min rijalil ajanib, dari laki-laki yang ajanib. Ini perempuan yang suka buka aurat tuh. Ya, makanya rambutnya digantung. Ini ceritanya. Tapi kalau sekarang bukan hanya rambut yang dibuka, bagaimana? Ya, ketek-ketek dibuka, berarti digantung pakai ketek. Nah, itu. Baca dulu ta'liqnya. Qaulu ya bunayyatu bidhammil ba, dengan dhammah ba fathah nun bunayyah. Tasdidil ya, tasdid ya, tasghiru bintin ya. Tasghir bin jadi bunai. Bahwa tasghiru syafaqah, dianya tasghir itu tasghir karena sayang, karena syafaqah sayang, rahmah sayang. Jadi tasghir itu kadang-kadang tujuannya untuk menghina, kadang-kadang tujuannya untuk memuliakan. Banyak tujuan dari tasghir kan. Sehingga lafaz-lafaz Al-Quran kan nggak boleh ditasghir. Ya, menunjukkan untuk penghinaan. Nah, dah. La tughatti ya. Tadi tughatti mananya la tahjubu, tidak menutup. Yang pertama, perempuan yang digantung dengan rambutnya karena dia buka aurat. Yang kedua, wa amal mu'allaqatu bilisani, adapun perempuan yang digantung dengan lidahnya, fa innaha kana, sungguhnya perempuan itu ada ia tu'dzi zaujaha, itu menyakiti ia akan suaminya. Menyakiti ia akan suaminya bilisannya dengan lidahnya. Karena lidahnya yang berbuat salah, maka lidahnya yang digantung. Nah, itu kan gambarannya. Kenapa Syekh Nawawi membawakan hadis ini dalam pasal kedua? Karena ini berkaitan pasal kedua dengan hak-hak suami atau kewajiban istri terhadap suami ya. Walaupun hadisnya nggak sahih, mestinya nggak usah dibawakan. Tapi terlanjur beliau membawakan karena mengikuti juga ulama-ulama yang lain. Ya, perempuan yang digantung dengan lidahnya fainaha, karena perempuan itu kanat ada ia tu'zi menyakiti ia zaujaha suaminya bilisaniha, artinya dia menyakiti dengan lidahnya. Karena dia menyakiti dengan lidahnya, lidahnya yang disiksa. Fa innal jazaa'a min jinsil amal. Karena balasan itu dari jenis pekerjaan kan. Kesalahan apa yang kita lakukan balasannya setimpal. Qaulu wa amal mu'allaqatu bilisaniha, adapun yang digantung dengan lidahnya tadi fa innaha kanat tu'zi zaujaha. Maka sungguhnya perempuan itu ada ia menyakiti ia suaminya. Itu fi Durratin Nasihin, dalam kitab Durratun Nasihin, ba'da hadhil jumlah, sesudah ini jumlah itu ada tambahannya. Dalam kitab Durratun Nasihin lebih panjang lagi. Apa tambahan di sana? Nah, ini tulisan tambahan di sana. Summa qala Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi berkata. Apa kata Nabi? Ma min imra'atin tu'dzi zawjaha bilisaniha. Tidak ada dari seorang istri pun yang menyakiti akan suaminya dengan lidahnya illa ja'alallahu lisanaha. Melainkan menjadikan oleh Allah akan lidahnya istri pada hari kiamat sab'ina dzira'an, menjadi 70 hasta. 70 hasta 35 meter panjang lidah, kayak tali ya. Summa uqida khalfa unuqiha. Kemudian dililit, uqida diikat, dililit akan dianya lidah di belakang lehernya. Kemudian dia akan tercekik dengan lidahnya sendiri kan. Karena dia menyakiti orang lain dengan lidahnya. Tapi ini enggak sahih. Bahkan enggak ada sanadnya. Bisa disebut ini hadis palsu. Intaha. Hakadha auradaha bila adwin wa isnadin. Demikian membawakan ianya pengarang kitab Durratun Nasihin. Akan ini riwayat bila adwin. Tanpa menisbatkan. Tanpa kasih tahu beliau ngambil dari kitab mana. Enggak. Bila adwin. Wa isnadin dan tanpa isnad. Enggak ada sanad juga. Jadi satu hadis yang nggak ada sanadnya langsung ditolak kan? Karena nggak bisa dikaji. Riwayatnya nggak bisa dikaji sahih atau tidak. Nah. Qauluhu fa innal jazaa'a min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Ini masuk ini.
Ya kan? Al jaza min jinsil amal benar. Dalam Quran banyak. Qalu para ulama berkata, waqad dallal kitab wa sunnah dan sungguh telah menunjukkan oleh Quran dan sunnah fi aksara min mi'ati maudhi pada lebih dari 100 tempat ala annal jazaa bahwa sungguh balasan min jinsil amal itu dari jenis amalnya. Fil khairi dalam kebaikan dan keburukan. Itu hukuman biasanya sesuai dengan kesalahan. Ganjaran juga sesuai dengan kebaikan. Itu memang seperti itu. Kama qala ta'ala sebagaimana berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, jazaa'u wifaqa, ya kan? Jazaa'u wifaqa. Balasan yang setimpal, wifaqa yang sepakat. Jazaa'u wifaqa, balasan yang sejajar dengan pekerjaannya. Balasan yang setimpal, wifqa a'malihim. Yang setimpal dengan amal mereka. Intaha Syekh Ibnu Qayyim. Waqad takasaratin nususu bihadzal makna dan sungguh banyaklah oleh nas-nas syariat dengan ini makna. Contohnya kaqaulihi seperti sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi menyatakan innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Hanya saja menyayangi oleh Allah dari hamba-hambanya akan yang penyayang. Orang yang suka menyayangi makhluk Allah dapat kasih sayang Allah. Dan sama kan? Karena dia menyayangi, maka dia disayang. Memang begitu. Kalau kita pengen dicintai, harus mencintai. Pengen diberi, harus memberi. Wa kaqaulihi dan seperti sabdanya Nabi. Mana sabda Nabi? Innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Sungguhnya Allah itu akan menyiksa, Allah akan orang-orang yang mereka menyiksa manusia di dunia. Karena dia menyiksa orang lain, maka dia akan mendapatkan siksa. Memang begitu kan? Kita membunuh, kita akan dibunuh. Walakum fil qisasi hayatun ya. Intaha jami'ul ulumi wal hikam. Masih ada lagi contohnya wa kaqaulihi dan seperti sabdanya Nabi alaihi salatu wasalam, man naffasa an mu'minin qurbatan. Barang siapa yang melonggarkan ia dari seorang yang beriman kurbah akan satu bencana, satu penderitaan min kurabit dunia dari bencana-bencana dunia. Nafasallahu anhu. Bisa meringankan oleh Allah darinya orang mukmin kurbatan akan satu beban penderitaan min kurabi yaumil qiyamah dari penderitaan hari kiamat. Nah, intinya kalau kita pengen dapat kebaikan, kita harus memberikan kebaikan, memancing. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaih. Barang siapa yang memudahkan ia kepada orang yang kesusahan, yassarallah niscaya memudahkan oleh Allah atas nyaman di dunia dan di akhirat. Lagi-lagi sama. Insyaallah. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup ia akan si muslim, menutup aib. Barang siapa yang menutup ia akan si muslim, kita menutup aib orang lain, satarahullahu, niscaya menutup akannya, menutup aibnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sama kan? Wallahu fi 'aunil 'abdi maka al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah itu senantiasa dalam menolong hambanya selama adalah hamba itu dalam menolong saudaranya. Nah, Masya Allah ya. Makanya kalau pengen dapat pertolongan Allah, awali dulu dengan menolong hamba Allah. Itu salah satu cara terkabulnya doa. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, seperti Nabi Musa. Begitu Nabi Musa berdoa, Allah kabulkan. Ternyata sebelum Nabi Musa berdoa, Nabi Musa sudah menolong orang lain. Menolong dua putri Nabi Syuaib yang sedang menjauh dari sumur, kan? Memberi minum apa namanya? Kambing ternaknya, kan? Dan begitu dalam surat apa itu? Ma khatbuki. Kemudian sesudah beliau menolong itu Nabi Musa berlindung di bawah pohon baru berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Segera datang pertolongan Allah karena sudah didahuluan dengan menolong orang lain. Begitulah caranya. Udah kembali ke hadis lagi. Nah, dah dua. Yang ketiga, wa amal mu'allaqatu bisadiyaiha, adapun perempuan yang digantung dengan sadiyaiha. Digantung dengan sadiyaiha. Fa innaha kanat tuti'u firasya zawjiha. Karena bahwa sungguhnya si perempuan tadi ada ayat tuti'u, menginjakkan ia akan tempat tidur suaminya. Mana menginjakkan tempat tidur suaminya, dia memasukkan orang lain.
masukkan orang lain, laki-laki ajnabi ke rumahnya, atau dia tidak menjaga kehormatannya, ya. Ah, jadi hukumannya nanti digantung dengan sadia ya. Nah, apa makna tuti'u? Qauluhu tuti'u tadi. Tuti'u fi irsyadil ibad. Badalahu qauluhu tuti'u dalam irsyadul ibad itu badaluhu. Badaluhu bermula gantinya ucapan tuti'u itu tu'zi. Di sono tu'zi. Dia menyakiti. Wafihi dan dalam irsyadul ibad juga wafi riwayatin dalam riwayat yang lain. Dalam irsyadul ibad ada tambahan di sono. Innaha kanat turdi'u auladan nas bighairi idznil jihad. Sungguhnya istri yang digantung dengan payudaranya tadi itu ada ia memberi susu ia kepada anak manusia dengan tanpa izin suaminya. Ya, menyusui anak orang lain tanpa minta izin kepada suami. Dah, balik lagi. Yang keempat, wa ammal lati syudda rijlaha, adapun perempuan yang diikat dua kakinya ila sadiyaiha kepada dadanya. Wa yadaha dan diikat dua tangannya ila nasiyatiha kepada ubun-ubunnya. Ini kan ngeri ini gambarannya. Kaki diikat, tangan diikat ke kepala. Waqad sallallahu alaihal hayyah dan sungguh telah memberi kuasa oleh Allah atasnya perempuan akan ular wal aqariba dan kalajengking. Maknanya kalajengking ular diberi kuasa untuk menggigitnya. Fa innaha kanat la taghtasilu minal janabah wal haid. Maka sesungguhnya si perempuan itu ada ia tidak mandi ia jadi janabah, enggak pernah mandi junub. Wal haidi enggak mandi haid. Batas tahdi'u bis shalah dan menyepelekan ia dengan salat. Salat fardu. Nah, itu hukumannya. Ini nggak ada ta'liknya, berarti ini terang kan? Sehingga nggak ada ta'lik. Saya lihat nggak ada ta'lik. Wa ammal lati ra'suha ra'su khindir. Adapun perempuan-perempuan yang kepalanya itu kepala khindir. Wa badanuha badanu hima dan badannya itu badan keledai. Fa innaha kanat namamah. Karena sesungguhnya perempuan ada yang namamah. Suka mengadu domba. Kadzabatan itu seorang pendusta. Suka berbohong, suka ngadu domba. Dirubah nanti di akhirat jadi khindir. Badannya badan keledai. Ada ta'liknya nggak ada? Qaulhu kanat namamah. Apa makna namamah? Kasiratan namimah. Banyak mengadu domba. Jadi namamah amsilah mubalaghah. Wahia naklu kalamin nas liqasdil ifsad. Dianya namimah itu menukilkan kalam manusia liqasdil ifsad untuk tujuan merusak. Adu domba lah bahasa sekarang ya. Omongan teman ini kita bawa ke teman ono bawa agar mereka berantem. Tujuannya lil ifsad. Intaha diambil dari Fathul Bari. Wa ammal lati ala suratil kalbi. Adapun perempuan yang di atas bentuk kalb. Wan naru tadkhulu fi min fiha dan api itu masuk ia dari mulutnya. Fatakhruju min duburiha dan keluar ianya api dari duburnya. Fa innaha kanat maka sesungguhnya perempuan itu ada ia mannanah. Mannanah ini suka menyebut-nyebut pemberian. Mannanah mengungkit-ungkit pemberian. Hasadatan, ada yaitu hasadah, seorang perempuan yang iri. Eh, min fiha ay min famiha. Udah tadi ya. Mannanah, apa arti mannanah? Kasiratal manni. Jadi mannanah amsilah mubalaghah juga. Kasiratal manni, banyak menyebut-nyebut. Merasa berjasa. Wa ta'dadin ni'ami ala man tu'ti. Menghitung-hitung nikmat kepada orang yang memberikan dia akannya nikmat. Sudah bantu nyebut-nyebut. Apalagi terhadap suami. Kalau nggak ada saya. Kamu bukan siapa-siapa. Selesai kan? Kemudian lanjutan lagi. Ya bunayyah, wahai anak. Ini panggilan Nabi kepada Sayyidah Fatimah. Al-wailu limra'atin ta'si zawjaha. Maka bermula kebinasaan. Wailu maknanya il-halaku. Bermula kehancuran itu bagi seorang istri yang melanggar ia, yang durhaka ia, zaujaha kepada suaminya. Ini udah tadi kan? Ya bunayah tasghir dari bintin li syafaqah wal marhamah.
Intaha Umdatul Qari ya, dan Mirqatul Mafatih. Nah, ini kita lihat status hadis ini. Ini tahrid hadis di atas. Hadis yang panjang tadi sahih apa enggak? Hadis waqala Aliun karamallahu wajhah dakhaltu 'ala nabi. Hadis di atas tadi, yakni hadis waqala Aliun berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dakhaltu 'ala nabi, saya masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wa ali ana wa Fatimah, masuk oleh saya dan Sayyidah Fatimah, fawajadnahu. Maka saya dapati akannya Nabi ya beki, menangis ya bukaan syadidah, akan tangisan yang keras itu. Rawahu duna matla'ihi, meriwayatkan akan ini hadis tanpa matla'nya hadis. Makna matla' awal, meriwayatkan akan ini hadis selain awalnya hadis. Wa ma'akhtilafin fi akhirih, dan bersama ada perselisihan di akhirnya hadis. Oleh siapa yang meriwayatkan hadis ini? Oleh Abdul Malik Ibnu Habib fi Kitabi Adabin Nisa. Ini ada dalam kitab Adabin Nisa. An Ibni Abbas, dari Ibni Abbas. Cuma status hadisnya bagaimana? Nah, memang hadis ini ada, tapi bukan dalam kitab hadis. Nah, kitab-kitab cerita tentang keluarga biasanya, nakut-nakutin istri kan. Qala muhaqqiquhu, berkatalah oleh pentahqiqnya kitab Adabin Nisa. Siapa pentahqiq? Syekh Abdul Majid Turki. Apa kata beliau? Lam nahtadi ila takhrijih. Lam nahtadi, kami tidak terpetunjuk kepada mentakhrijnya hadis. Enggak tahu hadis itu ada dalam kitab hadis mana. Nah, intaha. Auradahu al-Hafidz Adz-Dzahabi fil Kabair, dan membawakan akan ini hadis juga oleh Hafidz Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair Al-Mansubi, kitab yang dinisbatkan baginya Az-Zahabi. Jadi kitab Al-Kabair kan memang terkenal sebagai kitab Imam Az-Zahabi. Ini aneh juga ya. Saya nggak paham itu kenapa para ulama yang katanya ketat di bidang hadis, kenapa banyak membawakan hadis-hadis yang nggak ada sumbernya dalam kitab. Padahal di tempat yang lain para ulama menyatakan nggak boleh kita nakut-nakuti orang pakai hadis palsu, ya kan? Wa nakalahu Ibnu Hajar Al-Haytami fi Zawajir, menukil akan ini hadis juga oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir. Ibnu Hajar pengarang Tuhfah. Qala Ibnu Hajar ba'da tamamin nakli, berkata oleh Ibnu Hajar sesudah sempurna nukilan beliau. Apa kata beliau? Intaha ma dzakarahu dzalikal imam. Nah, selesailah ma yang telah menyebut akannya ma oleh demikian imam. Jadi beliau menukil dari orang lain lagi. Ibnu Hajar menukil hadis ini dalam kitab beliau Az-Zawajir, kelihatan beliau mengambil dari Az-Zahabi. Kemudian Ibnu Hajar berkata, sesudah sempurna nukilan, intaha ma dzakarahu dzalikal imam. Selesailah ma yang menyebutkan akannya ma. Maknanya hadis oleh imam, wal uhdatu alaih, dan bermula tanggung jawab itu di atasnya imam katanya. Saya hanya menukil dari imam, jadi tanggung jawab itu dari imam, bukan tanggung jawab saya. Nah. Halo, assalamualaikum. Tengah baca kita, Pak Tito. Kamu? Popo 2 jam, paling jam 8 lah. Siap, Mak. Ya, ya, ya. Nah, itu. Kata Ibnu Hajar, wal uhdatu alaih, dan tanggung jawab itu di atas imam. Jadi, apa namanya? Membebani tanggung jawab kepada orang yang menulis pertama kali kan. Wa auradahu aydan, dan membawakan akan ini hadis juga oleh Syekh Malibari. Al-Malibari fi Irsyadil Ibad, dalam kitab Irsyadil Ibad. Wal Khawbawi, dan oleh Syekh Khawbawi fi Durratun Nasin, dalam kitab Durratun Nasin. Semuanya kitab nasihat ya. Dan dalam kitab hadis. Waqala Dr. Lutfi Fathullah, berkatalah oleh Dr. Lutfi Fathullah fi majmu'atin, dalam sekumpulan min lajnati dirasati kutubit turas. Nah, dari lajnah, komite pengkajian kitab turas. Fi takhriji uqudil lujan, dalam takhrij kitab uqudul lujan, karena uqudul lujan ini pernah juga ditakhrij oleh lajnah ini.
oleh Komite Pengkaji Kitab Turas. Dr. Lutfi Mustafa berkata di sana. Dr. Lutfi Fathullah berkata, "Innahu mukharajun fi kitabi sawabil a'mal." Sesungguhnya hadis di atas itu dikeluarkan dalam kitab Sawabil A'mal dan Jazail A'mal. Min kutubi Syiah, dari kitab Syiah. Ada ini dalam kitab Syiah hadis ini. Tentunya ahli sunnah nggak bakal menjadikan kitab Syiah sebagai sandaran, nggak? Cuma kalau dicari-cari, ternyata hadis ini dalam kitab Syiah. Annahu, sesungguhnya hadis itu mukharajun, dikeluarkan dalam kitab Sawabil A'mal wa Jazail A'mal, dari kitab-kitab Syiah, bisanadin fihi dha'fun wa naqara, dengan sanad yang dalam sanad itu lemah dan mungkar juga, kan? Nah, tetap menurut Syiah juga hadisnya lemah. Qala, kemudian Dr. Lutfi berkata, fal hadisu ala a'la takdirin dha'ifun munkar. Maka bermula hadis di atas paling tinggi nilai yang kita berikan, dha'ifun munkar. Hadis lemah, hadis mungkar. Di segi lafaz juga nggak cocok. Lafaz itu keluar dari mulut Nabi, kan? Kayak lafaznya gimana gitu. Kayak jorok gitu. Nah, nggak tahu juga. Ngomong dalam masjid, boleh kan ngomong dalam masjid? Ngomong dalam masjid nggak apa-apa. Yang penting jangan ngomong ketika khutbah. Ngomong ketika khutbah pun hukumnya nggak haram dalam mazhab Syafi'i, kan? Artinya makruh berbicara. Nah, itu juga ada kemungkinan itu. Kalau cuma ngomong doang, 40 tahun pahala. Dihapus pahala. Itu ciri-ciri hadis palsu. Udah gelap lagi kitabnya. Gimana caranya? Kenapa berubah? Masih terang, teman-teman? Terang? Ya terang-terang dikit lah ya, dengan segala kekurangannya. Oke. Ini bukan di daya, ini di rumah. Tengku Naura, di rumah. Nah, khusus ngaji TikTok. Nggak ada daya. Dah. Ini kesimpulan. Walhasilu, dan bermula kesimpulan. Ail muhassalu minal kalam. Bermula yang bisa disimpulkan dari kalam di atas. Anna zauja lidzaujati kal walidi lil waladan. Bahwa sungguh suami terhadap istrinya itu seperti ayah bagi anaknya. Nah, itu masuk. Waalaikumsalam, Ustaz Asad. Yang pengen beli kitab, hubungi Gundul Mantul ya. Kitab Izharuz Zaid, Syarah Qudul Lujain. Ini khusus untuk Naura. Nah, ini kitabnya. Tebal, 460 halaman. Beli kitabnya, nyimak bacaannya di channel Gundul Mantul. Kesimpulan kalamnya, anna dzauja lidzaujah, sungguh suami bagi istrinya itu kal walid lil waladi, seperti ayah bagi anaknya. Nah, li'anna ta'atal walad liwalidihi, karena taat anak bagi orang tuanya, wa talaba ridahu, dan mencari ridhanya ayah, itu wajib lah. Anak wajib taat kepada ayah, kan nggak ada cerita ayah taat kepada anak. Nah, begitu juga suami dan istri. Istri taat kepada suami, suami nggak ada taat kepada istri. Memang begitu. Wala yajibu dzalika 'ala zauji, dan tidak wajiblah oleh demikian atas suami, ya. Paham ibu-ibu, ini udah paham. Harga 85. Kalau di TikTok ada juga, rada mahal dikit, 90. Eh, nggak bakal rugi beli kitab ini. 460 halaman, satu halaman 200 rupiah. Nah, kan? Masya Allah, ini hasil kerja keras puluhan, lama banget beliau. Ini selesai beliau ta'liq di masa COVID, nanti di ujung kitab. Membahas tentang suami istri. Qauluhu wal hasil. Qauluhu wal hasil. Adapun ucapan musannif wal hasil tadi, ijmalun ba'da tafsil. Itu ijmal sesudah tafsil, kan? Sesudah mendetil beliau jelaskan hukum-hukum terhadap pelaku kejahatan di belakang, kemudian baru diambil kesimpulan. Qala fi matlabil iqad, berkata oleh pengarang kitab Matlabil Iqad dalam kitab Matlabil Iqad. Apa kata beliau? Idza qila hasilu. Apabila dikatakan
Apabila dikatakan, maknanya apabila kita menemukan ibarah hasiluhu au muhassalahu au tahriruhu au tangkihuhu au nahu dzalik atau seumpama demikian fadzalika isyaratun ila. Maka demikian itu mengisyarahkan kepada kusurin fil asli, kepada ada kekurangan di asalnya. Ada kekurangan sehingga perlu disimpulkan. Au istimalihi atau mencakupinya asal ala haswin atas haswin. Haswin itu hal-hal yang lebih, yang sifatnya tambahan. Haswin. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke tadi kata beliau li anna ta'atal wala, karena kepatuhan anak liwalidihi bagi ayahnya dan talaba mencari ridhanya ayah itu wajib. Artinya fakadzalika ta'atud zaujah, demikian pula taatnya istri li zaujiha bagi suaminya, wa talabuha dan mencarinya istri li ridahu bagi ridhanya suami itu wajib ya. Wajib. Qauluhu wala yajibu dzalik. Tidak wajiblah demikian, maknanya at-ta'atu. Tidak wajiblah taat, tidak wajiblah mencari ridha ala zauji ada suami. Suami mencari ridha istri kan jarang kita dengar kan? Jarang kita dengar. Artinya gini, sebagai seorang pasangan, sebagai satu pasangan ya saling menghargai kan. Dan tidak wajiblah demikian taat dan mencari ridha atas suami. Kama la yajibu ta'atu wa talab ridha 'alal walid. Sebagaimana tidak wajiblah oleh taat dan mencari ridha atas orang ayah kan? Qala Ibnu Ya'mun fi mandumatih, berkatalah oleh Ibnu Ya'mun dalam nadamnya Ibnu Ya'mun. Nadam Ibnu Ya'mun bernama Quratul Uyun kan? Quratul Uyun tentang kehidupan rumah tangga juga. Apa kata beliau di sana? Ta'atuha tumna'u fil mahduri kaman'iha min jaizin mahkuri. Bermula taatnya istri. Tumna. Itu dilarang akan dianya taat pada yang diharamkan. Maknanya istri wajib taat kepada suami. Tapi nggak boleh taat pada hal yang haram. Pada sesuatu yang haram. Ketika suami memerintahkan istrinya untuk berbuat yang terlarang. Atau mengajaknya kerjasama dalam hal yang dilarang, nggak boleh taat. Ta'atuha, adapun taatnya istri, tumna'u itu dihalangi akan dia taat fil mahduri pada hal yang haram. Kaman'iha min jaidin mahkuri. Seperti terlarangnya si perempuan juga dari hal yang boleh yang hina. Ada hal-hal boleh, tapi kalau kita melakukan merendahkan diri kita. Nah, diperintahkan oleh suami, nggak wajib, nggak boleh. Istri taat kepada perintah suami, kalau suami memerintahkan hal yang haram, atau hal-hal yang boleh, tapi yang boleh itu hina. Ya. Apa contohnya? Ya. Nah, itu. Qala al-Fasi fi syarhiha, berkatalah oleh Syekh Fasi dalam syarahnya. Syarahnya kembali ke Mandumah. Berkata Syekh Al-Fasi dalam syarahnya Mandumah Ibnu Ya'mun. Al-Musamma yang dinamakan akan dianya syarah Quratul Uyun. Nah, itu Quratul Uyun tadi. Ternyata Quratul Uyun syarahnya asal kitabnya Nadam. Apa kata beliau? Qala fin nasihah. Berkata ia. Ini berkata ia. Mudah-mudahan ini Habib Abdillah Al-Haddad dalam nasihah ya. Dalam kitab bukan ya. Itu Nasaihud Diniyah. Itu beda. Ini kitab lain, nggak tahu siapa pengarangnya. Berkata musannif dalam kitab Nasihah, wala yuti'uha, dan tidak patuh ianya suami akan istri. Ya, artinya az-zauju zaujah. Oh, bukan begitu maknanya. Wala yuti'uha, dan tidak wala yuti'uha ya, dan tidak memaksa taat ya. Ata'a ya, yuti'u. Ya, ini cara memaknainya. Ini rada aneh juga nih. Dan tidak mentaati. Ini rada aneh kan? Ta'a yuti'u. Tidak mentaati oleh suami akannya istri. Memang enggak mentaati kan?
Jadi mudah-mudahan ini tadi ata'a yuti'u kayak menyuruh taat gitu kan. Menyuruh taat, tidak menyuruh taat oleh suami akannya istri fi muharamin pada hal yang haram, pada sesuatu yang haram muttafaqin alaihi yang disepakati atasnya keharaman. Nah, bi khilafil mukhtalafi dengan sebalik hal-hal yang diperselisihkan padanya. Falahu dzalik, maka boleh baginya suami dzalik. Nah, jadi suami nggak boleh memaksa istrinya untuk patuh kepadanya pada hal yang disepakati keharamannya. Adapun hal-hal yang diperselisihkan, ketika suami mengambil pendapat yang menyatakan boleh, boleh dia nyuruh istrinya kan untuk melakukannya. Nah, itu. Falahu dzalik, maka boleh baginya suami demikian. Taklidan liman la yara hurmatahu. Karena mengikuti bagi orang yang tidak berpendapat dia akan haramnya sesuatu. Nah, tapi ada syarat juga. Misalkan ada satu masalah, ada ulama bilang haram, ada ulama bilang halal, ya kan? Dia pengen mentaklid ulama yang bilang halal. Boleh dia nyuruh istrinya untuk melakukannya. Nah itu. Maka boleh baginya suami. Itu demikian taklidan karena mengikuti bagi siman yang tidak berpendapat. Ia akan haramnya demikian. Tapi syarat. Idza lam yu'addi dzalika ila tasahul. Apabila tidak menyebabkan oleh demikian kepada memudah-mudah, watatabu'ir rukhas dan mencari hal-hal yang ringan saja. Karena kata para ulama, kalau kita selalu ngambil pendapat yang mudah-mudah cari ruksah terus, akhirnya kita nggak perlu beragama kan? Karena selalu ada khilaf para ulama. Selalu ada khilaf para ulama. Wala yamnuha min mubahin dan tidak melarang ianya suami akannya istri min mubahin dari hal yang dibolehkan, gairi mustabsya yang tidak keji. Tidak boleh melarang atau jangan melarang atau tidak melarang ianya suami akannya istri dari perkara yang boleh yang tidak tercela. Contoh kalau usil harir pakai sutra. Nah, istri minta sutra. Kalau kuat beli nggak apa-apa kan. Wazahab lusil harir pakai sutra, wazahabi pakai emas. Ini kan boleh. Amal mustabsya. Adapun yang keji dibolehkan tapi kurang bagus. Mustabsya tercela. Adapun hal-hal yang mustabsya, yang keji, alladzi yudri, yang bisa merusak ia bimuru'atiha dengan harga dirinya si perempuan. Katihadihal hijamata, seperti menjadikannya si perempuan akan bekam hirfatan sebagai pekerjaannya. Ini istri kita, dia pengen membuka klinik bekam. Klinik bekam. Ya kan? Jadi gini, istri kita pengen buka klinik bekam. Kalau yang dibekam laki-laki yang bukan mahram, dipastikan nggak boleh. Itu haram, kan? Haram. Haram perempuan membekam laki-laki, yang itu. Ini katakanlah istri kita minta izin pengen buka klinik membekam hanya perempuan saja. Bekam perempuan saja. Itu juga bagusnya dilarang. Pekerjaan itu nggak layak terhadap istri. Katanya di sini ya, di sini. Ini tanpa bermaksud menghina siapapun tukang bekam, enggak. Karena pekerjaan berbekam itu kurang bagus dalam agama. Zaman dulu, kenapa? Karena kita bersentuhan dengan darah kan. Seperti juga bekerja jadi tukang jagal katanya kan. Mengeraskan hati. Nah ini. Amal mustabsya'ul ladzi. Adapun yang keji. Yang bisa merendahkan ia bimuru'atiha dengan harga dirinya si perempuan, si istri. Katikhadhihal hijamah. Seperti menjadikan oleh si istri akan berbekam hirfatan sebagai pekerjaannya. Ala alla tubashira. Di atas bahwa tidak akan menyentuh ianya si istri illa man tajudulah. Kecuali orang-orang yang boleh baginya istri oleh mubasyaratu oleh menyentuhnya man. Falahu man uha min dhalik. Boleh bagi suami melarangnya istri dari demikian. Ya, itu tadi kan, istri pengen membekam khusus bekam perempuan. Boleh suami melarangnya. Boleh melarang. Tidak melarang pun boleh. Tapi kalau suami mau melarang, boleh. Dan istrinya wajib patuh. Tapi kalau klinik bekam istri membekam yang bukan mahram laki-laki ajnabi, itu wajib dilarang. Nah, itu. Mudah-mudahan begitu ya. Nah, insya Allah ya. Sudah sejam. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita lanjutkan. Faidatun jalilah. Ini faedah yang bagus. Insya Allah banyak faedah. Faedah yang bagus. Ruya an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwa sungguh Abi Hurairah itu berkata, iya, dakhala Rasulullah, masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dzata yaumin, pada suatu hari. Masuk ke mana? Ala benatihi, kepada putrinya Nabi. Ini kisah Abu Hurairah ini. Nabi pernah pergi ke rumah Sayyidah Fatimah. Siapa putri Nabi? Fatimah Az-Zahra'i radhiyallahu taala anha. Fawajadaha, maka mendapati oleh Nabi akannya Sayyidah Fatimah tatahanu, sedang menggiling ia. Syairan, sedang menggiling gandum, ala roha, di atas batu giling. Wahia tawqi, dan dianya Sayyidah Fatimah sedang menangis ia. Masya Allah ya. Ini cerita. Ini ceritanya juga nggak sahih. Sayyidah Fatimah sedang menggiling gandum sambil menangis. Nabi melihat Sayyidah Fatimah menangis. Faqala laha Rasulullah, maka berkata baginya Sayyidah Fatimah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ma yubkiki ya Fatimah. Apa yang membuatmu menangis wahai Fatimah? La abqallahu laki aina. Semoga tidak membuat menangis oleh Allah untukmu akan mata. Semoga Allah jangan membuat engkau menangis. Ya. Faqalat, kemudian Sayyidah Fatimah berkata, apa kata Sayyidah Fatimah? Abkani hajarur raha, membuat menangis akan aku oleh batu giling ya Rasulullah. Batu giling ini membuat aku menangis. Wa syughulul bait, membuat menangis akan aku oleh pekerjaan rumah tangga. Syughulu kan? Kesibukan rumah, banyak banget pekerjaan ya Rasul. Sayyidah Fatimah, Masya Allah. Jadi nggak pernah mengeluh Sayyidah Fatimah kan? Nggak pernah mengeluh. Ini ceritanya kan beliau mengeluh di sini. Ahlul Bait, Sayyidatu Nisa'il Jannah. Pajalasan Nabi, maka duduklah oleh Nabi alaihissalatu wassalam indaha, di dekatnya Sayyidah Fatimah. Nah, Nabi duduk. Faqalat, kemudian Sayyidah Fatimah berkata, ya abadi, wahai bapakku, mim fadlik, biasa kan? Mim fadlik, dari keutamaanmu. Tas'alu aliyan ayyashtari li jariyatan litu'inani ala tahir. Kau minta akan Ali bahwa membeli ia untukku satu budak agar menolong ia akan aku kepada menggiling dan kepada pekerjaan rumah. Nah, ini ceritanya begini. Sayyidah Fatimah kayak bilang kepada Nabi, wahai ayah, bilang kepada suamiku. Mestinya beliau kan bisa bilang sendiri ya. Ini ceritanya, bilang kepada suamiku Ali agar dia membeli budak, agar budak itu bisa membantuku menggiling dan membantu melaksanakan pekerjaan rumah. Falamma sami'an Nabiyyu, maka manakala mendengar oleh Nabi alaihissalam kalamaha, akan ucapannya Sayyidah Fatimah, qama, Nabi bangun, waja'a, dan datang ianya Nabi ila raha, Nabi datang ke batu giling ini. Bukan Nabi datang kepada Sayyidina Ali, bukan. Nabi datang kepada batu giling. Wa akhadha asy-sya'ira biyadih, mengambil oleh Nabi akan gandum dengan tangannya, al-mubarakah, tangan Nabi yang penuh berkah, asy-syarifati, tangan Nabi yang mulia. Wada'ahum firraha, dan meletakkan oleh Nabi akannya gandum dalam batu giling. Ini sering dulu saya dengar di cerita para pendakwah, tapi di sini enggak sahih. Nah, kan? Jadi, wada'ahu, meletakkan oleh Nabi akannya gandum dalam batu giling. Waqala, Nabi berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Fadarat. Nah, kita baca matan dulu ya, nanti ta'liq ya. Fadarat. Nah, wahdaha, maka berputar ianya batu giling, wahdaha, sendirinya. Otomatis nih, putar sendiri kan? Biiznillahi ta'ala. Maka berputar ianya batu giling, wahdaha, sendirinya, biiznillahi, dengan izin Allah ta'ala. Fasara yahuttu laha syaira, maka jadi ianya Nabi itu yahuttu. Yahuttu, menuangkan ianya Nabi baginya batu raha akan gandum.
biyadihil mubarakah dengan tangan Nabi yang mulia. Wahiyya taduru wahdaha dan dianya batu giling berputar. Ya sendiri Nabi mengisi ya. Mengisi gandum dia terus berputar. Fatusabbihullahu ta'ala bilughatin mukhtalifah dan bertasbih ya. Menyucikan ianya batu giling akan Allah Ta'ala bilughatin mukhtalifah dengan bahasa yang berbeda-beda. Hatta faragha syair. Hingga habislah gandum. Maknanya selesai digiling semua kan. Faqala nabiyyu, maka berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasallam lirraha bagi batu giling. Uskuni, diamlah kamu biiznillah ta'ala dengan izin Allah. Berhenti, sudah selesai. Ya. Pasakanat, maka diam ianya batu giling, wadatakat dan berbicara ia biiznillah dengan izin Allah. Alladzi antaka kulla syai', Allah yang telah membuat bertutur ianya Allah kulla syai' akan segala sesuatu. Faqalat, maka batu giling itu berkata bilisanin fasihin arabiyyin, dengan lisan yang fasih, dengan lisan yang Arabi. Maknanya batu giling ngomong bahasa Arab. Apa kata batu giling? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzi ba'asaka bil haqqi nabiyyan wa rasula. Demi Allah yang telah mengutus ia akan engkau dengan membawa kebenaran. Engkau diutus sebagai nabi dan rasul. Lau amartani an athana sya'iral masyriq wal maghrib. Jikalau engkau perintahkan akan aku bahwa aku giling akan gandum timur dan barat, semua gandum di bumi engkau perintahkan aku giling. Latahantuhu kullah. Sungguh aku giling akannya gandum, seluruhnya gandum. Nah, ini kata batu giling ya. Sambil ngopi, santai. Wa ini sami'tu fi kitabillah, karena sungguhnya aku, kata batu giling, aku mendengar dalam kitab Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga olehmu akan diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bermula bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Nah, ini mudah-mudahan batu itu takut dia. Karena Allah bilang dalam neraka itu batu jadi bahan bakar neraka kan. Batu giling itu kan batu. Nah, dia takut jadi bahan bakar neraka. Alaiha malaikatun ghilat, di atasnya neraka itu ada malaikat-malaikat yang kasar. Kasar ya, keras hatinya kemarin udah. Enggak punya kasih sayang ini malaikat, diperintahkan untuk menyiksa, dia akan menyiksa terus. Syidadun, lagi keras. La ya'sunallah, tidak pernah maksiat mereka malaikat kepada Allah, ma amarahum, akan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apa yang mereka diperintah. Apa kata batu? Fakhiftu ya Rasulullah. Saya takut ya Rasulullah, an akuna, bahwa adalah aku minal hijaratil lati, dari batu-batu yang masuklah mereka ke dalam neraka. Saya khawatir jadi bagian dari neraka. Nah. Faqala Nabi, maka berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, absyiri, gembiralah kamu hai batu. Fa innaki min hijarati kasri Fatimah az-Zahra. Sesungguhnya engkau hai batu itu dari batu-batu istananya Fatimah Zahra dalam surga. Kamu akan jadi batu istana Fatimah. Fa inda dzalika farihatir raha. Ketika itu senanglah oleh batu giling, wastabsyarat, bergembira ia, wasakana, dan diam ia. Nah, ini di mana titik ya? Ini saya baca dulu dikit lagi ya. Faqala Nabi, kemudian berkata oleh Nabi alaihi salatu wasallam li binatihi, bagi putrinya Nabi Fatimah. Apa kata Nabi? Lau sya Allah, jikalau berkehendak oleh Allah wahai Fatimah, la tahanat lakir raha, sungguh menggiling untukmu oleh batu giling, wahdaha, sendirinya. Walakin aradallahu ta'ala ayyaktuba lakil hasanah, tetapi berkehendak oleh Allah Ta'ala bahwa menuliskan oleh Allah untukmu akan kebaikan ya. Nanti akhir ceritanya Sayyidah Fatimah rela menggiling sendiri. Begitu cerita. Kita lihat status hadisnya. Masya Allah. Panjang ini. Nah, itu faedah tadi ya. Faedatun jalilah. Jalilatun laulam yakun al hadisu maudu'ah. Nah, ini kan. Jadi judulnya di luar. Ini satu faedah yang bagus banget. Ya, kata Syekh Mustafa, bagus kalau enggak palsu. Tapi sayang ini palsu. Karena palsu jadi enggak bagus. Kan benar juga kan? Kata beliau, qauluhu faidatun jalilatun. Iya, dianya faedah itu jalilah, mulia, bagus, laulam yakunil hadisu maudu'an.
Ya kalau tidak adalah hadis itu maudhu. Maudhu. Nah, tapi karena hadis maudhu nggak boleh disebut jalil. Illa anna ba'dha ma'anihi waridun fi ghairihi minal ahadis. Melainkan bahwa sebahagian makna-maknanya hadis itu datang dalam selainnya hadis maudhu dari hadis-hadis. Kama sanunabbihuhu alaih. Sebagaimana akan kami beritahukan di atas. Secara umum hadis ini maudhu, palsu. Hadis palsu. Cerita ini kan. Cuma kata beliau, tapi sebahagian dari poin-poin inti hadis memang ada dalam hadis-hadis yang lain yang sahih. Tapi secara umum hadis ini dari awalnya sampai akhir memang hadis palsu. Nah, hadis palsu. Qauluhu tatahanu. Ini sekarang walaupun palsu, beliau bertugas untuk memberikan ta'liq kan. Cara memaknai. Kita baca aja. Qauluhu tatahanu. Apa makna tatahanu? Qala fil qamus. Syekh Az-Zabidi berkata dalam kamus ma'asyarihi bersama syarahnya kamus. Tahanal burra. Apa makna tahanal burra? Tahanal burra kamana'a. Wadannya mana'a. Yamna'u tahana ya tahanu. Ya tahanuhu tahnan tahanahu. Tasdid. Ja'alahu daqiqa. Makna tahana menjadikan ia akannya gandum tadi menjadi tepung. Nah itulah menggiling. Tahana maknanya menggiling. Menjadikannya tepung. Bahwa matuhun, maka tepung itu yang digiling. Tahin. Tahin juga boleh. Artinya fa'il bermakna maf'ul kan? Tahin. Atau mutahan. Nah, jadi penggunaannya kadang tahana, kadang tahan. Qauluhu ala roha. Apa arti roha? Hiyal hajarul azim. Roha itu batu yang besar. Al-mustadiru yang bulat. Alladhi yuthanu bih. Nah, batu-batu yang digiling dengannya batu giling. Kalau zaman dulu saya nggak tahu gimana gambaran batu giling ya. Belakangan sudah ada TikTok, sering kita lihat ya. Batu giling dari Cina, dari India yang ditarik oleh sapi dan seterusnya. Kadang diputar, ada gagangnya diputar oleh manusia kan. Nah, itu berat juga itu batu giling. Ya. Intaha tajul arus. Itu sama aydan dinamakan akan dia roha juga at-tahuna. Tahuna berarti sesuatu yang menggiling ya. Qaulu ya abati dengan kasrah ta kita baca dan fathahnya ta boleh ya abati, boleh ya abata kan. Sama qala Ibnu Malik sebagaimana Ibnu Malik berkata. Ini ngaji Alfiyah dulu. Wa fin nida abati ummati arad waksir awiftah wa milyata iwan. Ini maknanya sendiri. Ada ini maknanya. Wa fin nida. Dan dalam nida abati. Artinya dikatakan pada nida ya abati ya. Ya abati, ya ummati. Nah, ya ummati dengan fathah ta dan kasrahnya ta. Ummati, ummata, abati, abata kan. Nah, itu. Arada ini datang. Datanglah dalam nida oleh abati dan ummati. Waksir awiftah kasrahkan olehmu. Maknanya kasrahkan ta awiftah. Atau patahkan olehmu. Wa minal ya atta iwadun. Bermula ta itu iwad dari ya. Ta itu iwad dari ya. Maknanya kalau ada ta nggak boleh kita tambah ya. Nggak boleh abati pakai yang mutakalim. Nggak boleh. Karena ta ini sendiri asalnya ya. Ya abi kan. Kemudian ya dirubah jadi ta. Makanya nggak boleh tambah ya lagi ya. Wala yajuzu isbatul ya. Dan tidak bolehlah oleh menyebutkan ya. Fala takulu. Maka tidak engkau katakan ya abadi. Nggak boleh. Ya ummati. Nggak boleh. Kenapa? Li'anna ta'iwadul minal ya. Karena ta itu ganti ya. Nggak boleh kan kita double. Pengganti yang diganti dua-duanya kita gabung. Nggak boleh. Karena ta itu pengganti ya. Fala yujma'u bainal iwadhi wal mu'awwadhi'an. Maka tidak boleh dikumpulkan antara pengganti dan yang digantikan. Namanya juga sudah diganti. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, hadis batu tadi palsu. Ya. Intaha Ibnu Aqil ala Alfiyah. Nah, kita baca ta'liq lagi. Faqalat Sayyidah Fatimah berkata, ya abadi wahai bapakku abekani hajarur raha. Membuat aku menangis oleh batu giling. Wasyughulul bait dan oleh kesibukan rumah tangga.
Fihi dalam hadis tadi Fatimata syakat. Sayyidah Fatimah itu mengadu ia. Beliau mengadu kepada Nabi alaihissalam maka badathu. Akan apa yang beliau hadapi akannya min syughulil bait dari kesibukan rumah tangga kan. Kabada menghadapi. Jadi dalam hadis tadi semacam kita dapat gambaran betapa Sayyidah Fatimah mengadu kan. Beratnya kehidupan rumah tangga, banyaknya pekerjaan. Wahadal kadru sabitun fi sahih kata beliau ini ukuran Sayyidah Fatimah mengeluh sedikit itu memang ada dalam hadis sahih. Tapi cuma sampai di situ aja. Hadal kadru ini ukuran itu ada dalam hadis sahih dari hadis Ali. Di sono ceritanya begini. Anna Fatimah alaihissalam, wasunggu Fatimah alaihissalam istakat mengadu ianya Fatimah matalqa minar raha akan apa yang beliau temui dari batu giling mimma tatahanu dari apa yang beliau giling. Mananya beliau lelah dalam menggiling ya. Kemudian ceritanya saya ceritakan dulu. Kemudian Sayyidah Fatimah dapat berita bahwa Nabi mendapatkan banyak tawanan, banyak budak-budak yang ditawan dalam medan perang ya. Sehingga seolah-olah Sayyidah Fatimah pengen meminta satu kepada Nabi, tapi Nabi tidak memberikannya. Merasa orang lain lebih layak untuk mendapatkannya. Ini ceritanya. Fabalaghaha, maka sampai kepada Sayyidah Fatimah anna Rasulullah oleh bahwa sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam utia bisabiin didatangkan akan dia Nabi dengan tawanan. Nah itu Sayyidah Fatimah dapat berita bahwa Nabi dibawa banyak tawanan perang. Fa'atathu, maka datang ianya Sayyidah Fatimah kepada Nabi. Tas'aluhu khadiman, meminta oleh Fatimah kepadanya Nabi khadiman seorang pelayan. Ya kan? Untuk bisa menggiling. Falam tuwafiqhu. Maka falam tuwafiqhu, maka tidak mendapati ia akannya Nabi. Ya, tuwafiq mudah-mudahan kita artikan maka tidak muwafaqah, tidak mendapati ianya Sayyidah Fatimah akan Nabi, tidak menemui Nabi. Fadzakara li Aisyah, maka menyebutkan Sayyidah Fatimah bagi Sayyidah Aisyah. Nah, ini ceritanya cuma ada Sayyidah Aisyah di rumah kan. Faja'an Nabi, maka datanglah oleh Nabi alaihissalam. Fadzakarat dzalika Aisyah lahu, maka menyebutkan akan demikian oleh Sayyidah Aisyah baginya Nabi. Jadi Sayyidah Aisyah yang bercerita kepada Nabi kan, Fatimah datang minta budak. Fa'atana, maka datang ianya Nabi kepada kami. Nah, Nabi datang ke rumah Sayyidah Fatimah. Waqad dakhalna madhaji'ana, dan sungguh telah kami masuki akan tempat tidur kami. Artinya kami sudah masuk tempat tidur, mau tidur. Fadhahabna linaquma, maka kami pergi agar kami bangun. Nah, jadi ceritanya begini. Gimana ceritanya? Kami sudah masuk ke tempat tidur, pengen tidur kan? Fadhahabna, maka kami pengen bangun. Fadhahabna linaquma, kami pergi agar kami bangun. Kami pengen bangun menemui Rasul. Faqala, Nabi berkata, ala makanikuma, di atas tempat kamu berdua. Maknanya kamu tetap di tempatmu. Justru Nabi yang datang kepada saya, kata Sayyidah Fatimah kan. Biasalah orang tua masuk ke kamar anaknya kan. Nah, ini nggak paham saya ini ceritanya begini. Di sini di ujungnya hatta wajaditu barda qadamaihi. Nabi berkata ala makanikuma, di atas tempat kamu berdua. Maknanya kamu tetap di tempatmu hatta wajaditu, hingga saya mendapati barda qadamaihi, akan dingin dua kakinya ala sadri, di atas dadaku. Ini nggak paham bagaimana ceritanya. Kenapa kaki jadi di dada kan? Apa kaki kesentuh dada? Nah, ini nggak paham nih ceritanya. Ini nggak berani memaknain nih. Terkesan kayak kasar gitu ya. Ini kata Sayyidah Fatimah. Nabi menyatakan, ala makanikuma, kamu tetap di tempatmu. Hatta wajadatu, hingga saya mendapati barda qadamaihi, akan dingin dua kakinya ala sadri, di atas dadaku. Faqala, kemudian Nabi berkata, ala adullukuma ala khairin mimma sa'altumahu. Ketahuilah, atau maukah aku tunjukkan kepada kamu di atas yang lebih baik dari apa yang kamu minta akannya? Mau enggak? Saya kasih tahu yang lebih baik dari minta budak. Ya.
Idza akhadtuma madaji'akuma fakabbirallaha arba'an wa salasina. Bila kalian telah mengambil akan tempat tidur kalian berdua. Ini Nabi menghitab Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali ya. Bila kalian sudah memasuki tempat tidur, fakabbirallah, bertakbirlah kamu berdua kepada Allah arba'an wa salasina, 34 kali. Kalau mau tidur takbir dulu 34 kali, wahmida salasan wa salasin. Puji Allah 33 kali, wasabbiha, bertasbihlah kalian berdua salasan wa salasin 33 kali. Fa inna dzalika khairun lakum mimma sa'altuma. Karena yang demikian itu lebih baik untuk kamu berdua dari apa yang kamu minta akannya. Lebih baik dari budak yang kamu minta. Nah, insyaallah kan. Nabi kasih yang terbaik untuk keluarganya. Rawahul Bukhari. Ini sahih nih. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lama juga ngaji. Udah jam berapa ini? Masya Allah, sejam setengah. Jam 8 ada tugas. Gak habis ini. Qauluhu min fadlik. Ya, min fadlik mana arju. Aku berharap kepadamu ya Rasul. Wahia tustakhdamu qatalabin muhattab. Dianya kata min fadlik itu digunakan seperti permintaan ya. Qatalabin muhattab, seperti permintaan yang bersih. Permintaan murni. Meminta karena keikhlasan kan. Maknanya arju, saya berharap min fadlik dari kalau kamu mau memberikan itu min fadlik. Gimana bahasa dalam kehidupan sehari-hari kan? Atau tasmahuli kan gitu biasanya orang berbicara kan. Min fadlika ya sayyidi. A'tini syai'an misalkan. Nah itu. Tapi berarti min fadlik ini bahasa zaman sekarang ini. Zaman dulu nggak ada penggunaan min fadlik kata di sini kan. Intaha mu'jamul lughatil arabiyyatil mu'asharah. Dari kamus bahasa Arab zaman sekarang. Walam ajid hadhil kalimata bil ma'nal madzukur fi ma'ajimil mutaqaddimin. Tidak saya dapati akan ini kalimat dengan makna tersebut dalam kamus-kamus zaman dulu. Wala'alla wurudaha fi hadzal hadis min dalaili wad'ih. Mudah-mudahan datangnya ini kalimat min fadlik dalam ini hadis itu bagian dari tanda-tanda palsunya hadis. Zaman dulu nggak ada penggunaan min fadlika. Belakangan ini baru. Min fadlika ya sayyidi. Ya. Ini kata beliau berindikasi hadis itu memang palsu. Kemudian jariyatan. Tadi Sayyidah Fatimah minta seorang jariyah. Apa makna jariyah? Ay amata. Budak perempuan. Qala fi Misbahil Munir. Berkata dalam kitab Misbahil Munir. Al-jariyatu as-safinah. Jariyah arti dasarnya safinah. Perahu. Jariyah itu sesuatu yang berlayar. Sesuatu yang mengalir. Perahu. Pada dasarnya jariyah itu perahu. Summiyat bidzalika li jariha fil bahri. Dinamakan akan dianya perahu dengan jariyah karena mengalirnya perahu dalam laut. Dia mengalir berlayar kan. Jari kan sesuatu yang mengalir. Nah, kenapa juga sekarang jariyah jadi makna budak? Nah, kan gitu. Jariyah kan budak. Wa minhu qila lil amah. Karena itu dikatakan bagi budak jariyah. Alat tasbih di atas menyerupakan. Jadi budak itu diserupakan dengan perahu. Kenapa? Lijariha. Karena berlakunya budak mustaskharatan dalam keadaan dikendalikan fi asyghali mawaliha dalam kesibukan tuan-tuannya jariyah. Jadi budak itu kayak dikendalikan tuannya. Seluruh keinginan tuan harus dilakukan di rumah kan, kayak perahu. Sama di segi mengalir saja. Kalau perahu, ya perahu barangkali bisa dikendalikan juga perahu kecil. Ya, kapal juga bisa dikendalikan oleh supirnya kan. Nah itu. Benar. Ya. Lijariha ya. Karena melakukannya atau mengalirnya si budak tadi atau berlakunya si budak dalam keadaan dikendalikan dalam kesibukan tuannya mawaliha. Wal aslu fiha bermula asal padanya jariyah itu syabbah. Jariyah asal penggunaannya untuk pemuda, remaja. Kenapa? Li khiffatiha karena ringannya pemuda, dia ringan, lincah. Nah, pekerjaan beres semuanya kan. Nah, namun di belakang hari budak tua nenek-nenek pun disebut jariyah juga. Summa tawassa'u hatta sammau kulla amatin jariyatan. Kemudian mereka
berluas dalam penggunaan kata hingga mereka namakan setiap budak akan jariah. Wa ingkan dan ajuzan, sekalipun ada yang budak itu ajuzan, nenek-nenek. Nah, insyaallah dapat faedah kan? Ternyata jariyah asalnya budak yang masih muda. Nah, itu. Masya Allah. Qaulu wa qala bismillah. Tadi kan Nabi naruh tepung di batu giling, Nabi bilang bismillah. Hai duri ya roha. Berputarlah kamu wahai batu giling. Bismillah dengan nama Allah. Kama yadullu lahu qauluhu sebagaimana menunjukkan baginya ini oleh sabdanya Nabi uskuni biiznillah. Diamlah kamu dengan izin Allah. Au athanu bismillah atau boleh juga maknanya aku menggiling dengan menyebutkan nama Allah. Masya Allah. Khadim pelayan. Pelayan bisa juga bukan budak kan, orang biasa. Tapi kalau jariyah itu penggunaan dalam kitab mesti budak dia. Kalau khadim bisa aja orang merdeka, mudah-mudahan begitu. Cuma kerjanya melayani. Ini kayaknya harus titik di sini teman-teman ya. Jam 8 ini ada sesuatu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi panjang ini ceritanya. Harus dilanjutkan pagi besok. Ada